Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Oke, di video kali ini aku mau review satu barang yang sudah aku beli sekitar 1 tahun yang lalu. Yap, barang itu adalah Samsung Galaxy Tab S6 Lite yang keluaran tahun 2022. Jadi Samsung itu ngeluarin dua versi dari Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini, yaitu yang pertama di tahun 2019 dan yang kedua di tahun 2022. Emang apa bedanya, Kak? Jadi ada beberapa fitur yang berbeda dari keluaran tahun 2019 dan 2022. Dan aku juga akan kasih tahu performa dari Samsung Tab S6 Lite ini setelah digunakan selama 1 tahun. Nanti juga termasuk kelebihan dan kekurangannya ya. Kak, kira-kira cocok gak sih Samsung Tab S6 Lite ini untuk mahasiswa atau pekerja kantoran gitu? Nanti kita akan bahas di video kali ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke videonya. Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini memiliki layar LCD 10,4 inci dengan chipset Snapdragon 720G. Untuk RAM-nya 4GB dengan internal 128GB dan kamera depan dari Samsung Tab ini 5MP, untuk kamera belakangnya 8MP. Untuk sistem operasinya ini sudah Android 13 ya, dengan One UI 5.1 dengan daya baterai 7040 mAh. Samsung Tab S6 Lite ini dibanderol dengan harga Rp6.299.000. Namun untuk tahun ini setelah aku cek di marketplace itu harganya sudah turun ya, jadi sekitar 5 jutaan aja. S Pen. Kalau membicarakan tentang tablet Samsung pasti tidak akan lepas dengan namanya S Pen. Jadi Samsung Tab S6 Lite ini sudah ada S Pen bawaannya ya. Untuk ukurannya ini seperti pen biasa ya, jadi masih nyaman banget kalau buat dipakai sehari-hari gitu. Digital Note. Kalau membicarakan tentang digital note, yang pasti untuk tablet Samsung kita ada Samsung Note. Aplikasi ini tidak perlu diragukan lagi, untuk urusan mencatat itu sudah pasti the best banget dengan fitur-fitur yang sudah lengkap. Dan apabila kamu seorang mahasiswa, kamu wajib banget punya aplikasi ini karena ini membantu pembelajaran kamu di kelas dengan mencatat tugas dosen atau juga bisa merekam apa yang sedang dosen jelaskan. Untuk lebih lanjutnya, aku juga sudah membuat video tentang Samsung Note ini dan aku akan cantumkan linknya di deskripsi box ya. Digital Art. Bagi yang suka menggambar digital, pasti kalian sudah nggak asing lagi dengan aplikasi-aplikasi ini kan? Nah, aplikasi ini juga yang biasa aku pakai di Samsung Tab ini untuk menggambar digital. Untuk di video ini, aku sedang menggambarnya memakai Ibis Pen ya. Dan aku bukan profesional ilustrator gitu ya, jadi mohon maaf kalau misal gambaran aku di sini jelek. Dan di sini pun aku juga masih berlatih untuk menggambar digital karena aku belum terbiasa dengan digital art. Dan ini dia hasilnya. By the way, ini aku sedang latihan dengan mencontoh karya teman loh ya. Oh ya, satu lagi untuk aplikasi digital art bawaan Samsung, ini ada aplikasi yang namanya Penup. Aplikasi ini cocok banget bagi kalian yang masih pemula untuk digital art dan hanya ingin sekedar berlatih-latih untuk melancarkan tangan kalian dalam menggambar atau hanya sekedar mewarnai. Ini bisa banget karena di sini ada beberapa fitur yang membuat kita itu bisa belajar untuk berlatih menggambar atau mewarnai dengan melihat karya-karya orang lain. Seperti di video ini, aku sedang berlatih menggambar rumah dengan mengikuti tutorial yang sudah ditampilkan di aplikasi ini. Kalau kalian pengen aku bahas lebih lanjut tentang aplikasi Penup ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Samsung DeX. Fitur andalan dari Samsung Tab S6 Lite keluaran tahun 2022 ini adalah Samsung DeX. Jadi Samsung DeX ini adalah salah satu fitur yang dapat menampilkan layar tablet kalian itu jadi seperti desktop di komputer atau di laptop. Terus dengan Samsung DeX ini keunggulannya apa aja sih? Karena tampilan layarnya sudah mirip seperti desktop di komputer, jadi kita bisa membuka beberapa aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Di sini aku coba untuk membuka 5 aplikasi dan di sini alhamdulillah masih berjalan mulus gitu ya. Kalau tanpa mengaktifkan fitur Samsung DeX, kita tidak bisa menggunakan 5 aplikasi dalam waktu sekaligus karena maksimal kita hanya bisa menggunakan 4 aplikasi saja. Microsoft Office. Untuk Microsoft Office, di sini aku pakai yang Microsoft Office 365
Jadi Microsoft Office ini harus berlangganan alias berbayar dan harganya tuh kisaran segini. Dan ini sudah include dari berbagai Microsoft Office ya, dari mulai Word, Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Apabila kalian sudah melakukan berlangganan dengan Microsoft 365 ini, kalian akan mendapatkan fitur-fitur yang jauh lebih lengkap atau lebih banyak dari versi yang tidak berbayar. Tapi sayangnya untuk di tablet ini tidak ada fitur yang tidak berbayar, jadi semuanya harus berbayar gitu. Lengkap gak sih fiturnya seperti yang ada di laptop atau di komputer gitu? Jujur kalau aku pribadi sebenarnya aku masih sangat puas dengan Microsoft Office yang ada di laptop atau di komputer gitu. Karena Microsoft Office yang ada di laptop atau di PC komputer itu jauh lebih lengkap ya fiturnya, jadi lebih efektif untuk digunakan di pekerjaan kantoran. Apalagi mengenai data-data yang super ribet, formatnya harus begini begitu, tapi kalau tidak terlalu ribet atau tidak terlalu rumit, hanya sekedar ketik mengetik biasa, kalian bisa banget pakai Microsoft Office yang ada di tablet ini. Split layar. Untuk split layar di tablet ini kalian bisa sampai 3 layar ya, jadi bisa buka 3 aplikasi dalam satu waktu. Dan kita juga bisa buka satu aplikasi lagi dengan fitur pop-up. Jadi bisa 4 aplikasi digunakan dalam waktu yang bersamaan tanpa menggunakan fitur Samsung DeX. Tapi kalau sampai banyak gitu lancar nggak sih kak, atau bakal lemot gitu tabletnya? Selama ini aku juga cukup sering memakai fitur split layar seperti ini, itu alhamdulillah agak ada kelemotan sama sekali di tablet ini. Kelebihan dan kekurangan. Oke, yang terakhir kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari tablet ini. Kelebihannya yaitu adanya S Pen bawaan, dan yang kedua adanya fitur Samsung DeX, kemudian daya baterai juga lebih lama. Untuk speakernya sudah double speaker, dan yang kelima adanya palm rejection, dimana itu sangat membantu untuk para desainer. Dan untuk kekurangan dari Samsung Tab S6 Lite ini, yang pertama posisi kamera. Jadi posisi kameranya tuh masih ada di pinggir, nggak ada di tengah gitu. Untuk yang kedua, tidak mendukung USB display out. Jadi di sini tuh tidak bisa menampilkan ke layar proyektor gitu, dan tidak bisa juga untuk menampilkan ke monitor kedua. Yang ketiga, tidak memiliki sensor sidik jari. Dan yang keempat, belum mendukung jaringan 5G. Jadi itu dia kekurangan dan kelebihan dari Samsung Tab S6 Lite yang mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk kebutuhan kalian masing-masing. Dan itu dia tadi video dari aku tentang Samsung Tab S6 Lite ini setelah digunakan dalam waktu 1 tahun. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, terutama yang lagi membutuhkan rekomendasi tablet terbaru. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Cukup sekian video dari aku, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.